Oke, hai semuanya. Ini adalah Oppo A98 5G dan di video ini seperti biasa kita akan membahas setup atau settingan untuk pengguna utama ya, Oppo A98 5G. Langsung aja, mari kita bahas dan let's go. Baik, yang pertama kita bakalan setting untuk kameranya karena HP ini tuh punya selling point 40 kali macro lens. Keren banget ya. Oke, kita buka kameranya. Untuk settingannya ini tuh biasanya gue untuk mengatur settingan kameranya ini tuh gue langsung masuk ke menu settingan nih. Kemudian kita nyalakan watermark. Oke, nih watermark ini tuh bisa kita nyalakan. Watermark ini tuh bisa kita aktifkan untuk foto, video. Bisa juga kita untuk location-nya bisa diaktifkan, daytime-nya, custom text-nya boleh. Nah, biasanya gue udah pilih yang si device model ya, device model. Jadi nanti ada kayak gini nih. Oppo A98 5G, kemudian custom text-nya misalnya gue tulis Rizwan Zone. Oke. Nah, jadi nanti di bawahnya ada Oppo A98 5G Rizwan Zone. Oke. Kemudian ukurannya bisa kita kecilin lagi, small. Nah, gue biasanya seneng kayak gini nih. Nah, oke. Jadi biar tahu foto-foto foto-foto kita nih kalau misalnya kita share di sosmed itu memang asli kita yang foto gitu. Kemudian gue juga biasanya sering setting ininya nih, grid and guide. Jadi gue biasanya pilih grid. Kemudian levelnya juga gue udah nyalakan ya, levelnya gue nyalakan dan hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada garis-garis seperti ini. Sementara kalau level ini berguna untuk foto flat lay ya. Nih, supaya kalian tuh lurus gitu. Nah, jadi ada yang ini ya, kelihatan kan? Nah, yang ini nih, tanda plus ini, nanti kalau misalnya dia udah warna kuning gitu, itu berarti artinya tepat ya, lurus ke bawah gitu. Jadi nanti fotonya tuh bakalan bagus, bakalan flat lay begitu. Sekarang nih gue kasih lihat sedikit nih ya. Nah, ini untuk salah satu fitur utamanya adalah microscope. Nah, ada 20 kali zoom sama 40 kali zoom. Ini 20 kali zoom, ini kita bisa foto ini nih, tuh. Bisa foto pori-pori John. Nih ya, gue coba foto pori-pori aja ya. Ini sorry nih kalau agak kurang fokus nih ya. Sorry deh, kita pakai tangan kiri ya. Nih mana. Waduh, lihat. Tuh ya, coba gue pakai yang ini deh. Oke, ini rambutnya nih 1, 2. Mana nih? 1, 2. Oke, kita coba yang 40-nya ya. Ini 40-nya, berarti harusnya 40-nya lebih deket nih harusnya 40-nya nih. Mana 40-nya? Buset, sampai deket banget gini 40-nya. Ya ampun, aduh. Oke. Seperti biasa, selanjutnya kita akan setting untuk RAM expansion-nya. Yang pertama kita buka settingan, kemudian kita buka untuk about device nih. Di sini ada RAM nih ya. Jadi RAM HP ini tuh bisa kita expand lagi menjadi RAM awalnya 8 GB dan bisa kita expand lagi ditambah 8 GB lagi. Jadi total 16 GB. Cuma sejujurnya gua tuh nggak pernah aktifkan RAM expansion. Kenapa? Karena RAM expansion ini tuh kan ngambil dari internal storage. Ini kalau misalnya kita aktifkan 8 GB, lumayan juga ya internal storage keambil 8 GB gitu kan. Lumayan buat entah itu foto-foto ataupun video ataupun install aplikasi gitu kan. Sementara nih RAM-nya ini tuh udah 8 GB yang menurut gua ini tuh udah sangat cukup banget untuk multitasking dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian gua pengen dibentokin nih sampai misalnya sampai 8 GB, monggo dicoba aja. Ini untuk settingannya udah ya. Buka settings, kemudian about device dan pilih RAM. Oke. Berikutnya seperti biasa kita akan setting keyboardnya. Tapi gue tuh selalu menyarankan kalau misalnya kalian mau pakai keyboard, mending pakai keyboard ini aja nih. Gue selalu pakai ini karena udah dari dulu pakai ini. Namanya Microsoft SwiftKey. Gue biasanya pakai keyboard ini dan settingannya ini tuh mari kita bahas. Oke, pas pertama buka aplikasinya, nah kita langsung enable SwiftKey. Oke, kita aktifkan, aktif. Kemudian select SwiftKey-nya, kita pilih ini ada Google Board dan SwiftKey, kita pilih SwiftKey dan sekarang kita coba untuk keyboardnya. Nah, gue tuh biasanya pilih untuk language, kita langsung untuk Indonesia aja. Ini udah Indonesia, oke. Kemudian untuk tema nih, kalian bisa juga pilih tema sesuai dengan selera kalian. Bahkan ini bisa custom temanya nih. Kalian misalnya mau bikin tema yang mungkin mau pakai gambar gitu misalnya gitu kan temanya tuh kayak gitu boleh, silahkan kalian bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian.
susah banget ngomongnya ya. Kemudian ada typing nih. Typing ini untuk auto correctionnya gue biasanya suka matiin. Oke. Kemudian, nah apa lagi nih? Udah sih, itu aja udah cukup ya. Udah cukup typingnya. Kemudian emoji-nya gue bisa nggak pernah edit kayak gini sih. Rich input juga nggak pernah gue. Nah, layout dan key. Nah, ini number row-nya biasa gue suka aktifkan number row-nya, dan long press-nya ini tuh biasanya gue suka agak disingketin biar agak oke gitu kan kita pas mencet tombolnya. Kemudian sound and vibration-nya bisa juga kalian aktifkan atau enggak, terserah. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nih. Jadi di sini langsung ada tombolnya, langsung ada nomornya, maksudnya 1 2 3 4 5 nomornya. Dan kalau misalnya kalian ngetik ini tuh langsung, jadi agak cepat gitu tuh. Ngetik dan tekannya tuh nggak begitu lama, nanti muncul simbol-simbol. Nah, ini gua suka gitu. Dan ini tuh kalau misalnya kalian login ke akunnya nih, nah jadi nanti itu dia kalau gue login menggunakan Google ya, jadi kalau misalnya kalian udah punya akun, dia tuh bakalan mendetek kebiasaan kalian ngetik ke siapa, kebiasaan kalian ngetik apa aja. Nanti kadang-kadang kalau misalnya gue tuh misalnya mau ngetik ke bini gue, nanti tuh kadang-kadang nih, bukan kadang-kadang sih, sering banget dia tuh kayak udah ngerti gitu, gue tuh mau ngetik apa misalnya gitu ke bini gue atau apa gitu, langsung gue tinggal pilih-pilih aja, nggak perlu ngetik ulang lagi. Malah keren banget ini, jujur ini gue suka. Memang yang pertama tuh yang gue suka adalah SwiftKey, dan yang kedua itu adalah Google Board. Tapi kalau gue nyaranin kalian coba untuk Microsoft SwiftKey. Oke? Nah, sekarang mari kita bahas sistem navigation. Nah, yang seperti ini ya nih, gue kurang suka nih. Kalau misalnya kalian lihat dari tadi gue suka gini. Itu sebenarnya gue pengennya sistem navigasinya ini tuh gesture. Nah, sekarang mari kita ubah. Ini masuk ke menu settings. Kemudian cari additional settings. Kemudian cari gesture emotion. Gesture emotion, system navigation. Nah, system navigation, kalian bisa pilih nih. Kalau misalnya memang kalian masih seneng yang kayak gini ya, tombol-tombol kayak gini, kalian bisa pilih juga nih. Tombol backnya mau di kiri atau di kanan bisa kalian pilih. Tapi kalau gue pilihnya yang gesture. Nah, ini nih. Gue suka yang gesture nih. Nah, jadi gini kan tuh, kalau gesture tinggal gini, udah beres. Kemudian tinggal gini, udah beres. Seneng gue kayak gini, jadi tampilannya tuh full gitu, tau gak sih? Full nggak ada tombol-tombolnya gitu. Gue lebih seneng sih yang gesture ya. Tuh, gesture, oke. Sip. Nah, jadi tinggal kalian sesuaikan saja, kalian sukanya yang button tadi atau gesture. Kemudian yang paling penting juga nih, gue tuh harus tahu indikator baterai. Ini kebetulan udah gue aktifkan ya. Nah, buat kalian yang pengen tahu indikator baterai sama real time network juga bisa harusnya nih. Kalian tinggal masuk settings, kemudian ada menu ini nih, notification and status bar. Oh, ini nih status bar, maksudnya ya status bar. Nah, kalian langsung bisa ini baterai stylenya mau kayak gimana nih? Mau kayak vertikal gini bisa, atau loop kayak gini juga bisa. Oh, ini keren juga nih. Coba kita ubah kayak gini ya, loop kayak gini. Dan baterai presentasinya diliatin, atau misalnya mungkin kalian mau yang kayak gini baterainya misalnya nggak mau diliatin gitu kan, bisa. Atau mau diliatin juga bisa tuh, jadi baterainya kelihatan. Itu juga di dalam lah ya, di dalam nih baterainya, jadi baterainya, indikator baterainya itu di dalam gitu. Nah, untuk real time networknya juga bisa. Nah, jadi kalian tahu nih kecepatan speed atau internet kalian yang sedang kalian gunakan gitu. Berikutnya hal yang paling penting juga nih buat pengguna klasik nih. Kalau misalnya kita tekan power lama, ini bukannya matiin HP, malah membuka Google Assistant. Nah, ini jujur gue kurang suka karena gue kurang terbiasa. Mari sekarang kita ubah tombol power ini tuh untuk mematikan telepon atau mematikan smartphone. Oke? Nah, caranya itu gampang banget. Kalian masuk ke settings, kemudian ada additional settings. Oke, terus kalian cari power button. Nah, ini power button. Nah, oke. Nah, pilih yang ini aja langsung. Nah, pilihnya ya power menu nih. Oke, kalau udah kayak gini, berarti kalau misalnya kita tekan tombol powernya lama nih, beberapa detik. Nah, muncul nih pilihan kalian mau nge-restart atau
matiin telepon atau emergency SOS. Ini yang gua biasa setting, oke? Semoga kalian juga sama ya. Kemudian gue juga pengen layarnya tuh kalau misalnya gue tap 2 kali mati gitu kan. Kalau misalnya gue tap 2 kali lagi dia hidup. Nah itu menurut gue sangat memudahkan gue. Sekarang langsung aja mari kita masuk ke menu settingsnya. Kemudian cari home screen and lock ya. Mana home screen and lock screen. Kemudian pilih, nah ini bisa nih double tap to lock. Kita boleh aktifkan. Kemudian ini nih. Rise to wake juga bisa. Jadi kalau rise to wake tuh gini, misalnya HP-nya lagi diem gini, gua angkat, dia tuh nyala. Nah kayak gini, cakep kan? Terus pilih juga nih double tap to wake or to turn off screen. Nah, sorry ya, gua pakai bahasa Inggris karena ya sambil belajar aja. Gua nggak jago bahasa Inggris sih, tapi sambil belajar aja supaya kalian juga terbiasa gitu ya. Mati, nyala, cakep ya. Jadi kita bisa menghemat tombol power yang kita tekan-tekan supaya enggak cepet rusak. Karena tombol power ini juga ini ya sekaligus tombol fingerprint. Jadi kita lebih awet deh, kita gini aja nih, gitu kan, tek gitu. Berikutnya suka ada yang nanya nih, Bang, gimana caranya gue biar video call gue tuh tampilnya tuh cantik gitu, tampilnya tuh mulus. Ada caranya nih di sini, oke? Nih, kalau misalnya kalian suka video call di WhatsApp, Instagram, ataupun aplikasi video call lainnya, yang pertama buka settings, kemudian kalian pilih additional settings, kemudian kalian pilih retouch. Nah, retouch appearance in video call, oke? Kemudian kalian bisa pilih nih efeknya, ini mau weak tuh efeknya tuh lemah lah ya sedikit. Kemudian atau mungkin kalian mau setting ke strong banget gitu kan, jadi efeknya tuh benar-benar bisa menghilangkan jerawat kalian. Nah ini bisa kalian sesuaikan saja. Dan aplikasi yang kalian mau aktifkan apa nih? Ini kalau gue kebetulan misalnya itu kan WhatsApp doang ya. Nah berarti kita aktifkan WhatsApp. Maka nanti settingan itu bakalan ke apply atau bakalan bisa digunakan untuk video call di WhatsApp gitu. Berikutnya yang gua suka banget nih, jadi Oppo ini tuh punya fitur yang namanya background streamer. Jadi kita bisa membuka YouTube ya, jadi kita bisa play YouTube nih. Kan kalau misalnya kita play YouTube gratisan nih, misalnya kita play YouTube gratisan lah ya, kita play YouTube gratisan nih. Ini kalau misalnya kita matiin ya, si YouTube-nya juga mati. Nih gue nyalain volumenya ya, tuh gue matiin, YouTube-nya juga mati. Jadi memang kalau misalnya kalian pengen si YouTube ini tuh berjalan di background, berarti kalian memang harus berlangganan YouTube. Nih contohnya ya, ini kan kita matiin, kita matiin aja, hilangkan suaranya, berarti YouTube-nya tidak aktif. Nah, Oppo ini punya fitur yang sangat menarik, background streamer. Jadi nanti tuh kita bisa memplay YouTube walaupun HP-nya kita matiin atau kita kunci. Oke, yang pertama nih masuk settings, kemudian pilih special feature. Mana special feature? Ayo let's go, mana special feature? Kadang-kadang suka lupa ya. Nah ini ternyata nih special feature. Kemudian kita pilih smart sidebar. Oke, nah ini kita aktifkan ya. Ini udah gua aktifkan. Kita aktifkan saja smart sidebarnya. Sip, kalau udah diaktifkan, oke. Kita buka YouTube. Kita play, smart sidebar-nya itu ada di sini ya. Nah, ada tulisan background stream. Nah, kita pilih background stream. Oke, kita turn on aja. Kita matiin. Ini ada bunyinya ya. Masih bisa dong nih, kedengaran kan? Tuh kan, masih berjalan. Ini paling enak biasanya kalau gue gunakan di mobil ya. Jadi gue cari nih misalnya playlist lagu gitu kan. Playlist Spotify 2023 gitu kan, yang durasinya nih kayak gini nih. Durasinya 2 jam, sejam gitu kan. Ya udah gue play, terus gue background stream, gue matiin udah. Di mobil terus-terusan nyalain lagu dari YouTube. Gitu, keren banget kan? Oke, sekarang masuk ke settingan terakhir. Biasanya ada yang nanya nih, Bang, apakah ada fitur untuk mengunci aplikasi atau menyembunyikan aplikasi? Nah, di HP ini tuh ada. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengunci aplikasi foto kalian atau galeri kalian gitu ya, jadi supaya nggak gampang dibuka oleh siapa aja, ini bisa. Caranya gampang banget, tinggal masuk ke menu settings, kemudian pilih privacy.
Nah, pilih privacy. Nah, di sini kan ada tab privacy kan, ada tab permission sama tab privacy. Kita pilih yang tab privacy. Nah, muncul kan, kita bisa menyembunyikan aplikasi, kita bisa mengunci aplikasi, menyembunyikan aplikasi di hide ataupun di private. Oke. Nah, kita pilih untuk yang app lock, untuk mengunci aplikasi. Oke. Nah, berhubung ini gua tuh sudah setting ya. Ini sebenarnya udah gua setting nih awalnya. Kalau misalnya belum gua setting awalnya, nanti tuh biasanya kalian tuh harus diarahkan untuk membuat kuncinya. Gua pilih kuncinya yang seperti ini. Nah, ini gua pilih kuncinya yang seperti ini ya, tuh. Jadi gua pilih yang pattern. Jadi nanti kita langsung bisa membuka aplikasi yang kita kunci menggunakan pattern tersebut. Itu gampang banget sih. Tapi intinya kayak gini ya. Nih kita buka Photos, mana Photos. Nah, kita aktifkan nih. Oke. Jadi aplikasi ini tuh bakal mengunci aplikasi foto. Fitur ini tuh bakal mengunci aplikasi foto. Sekarang coba gua close dulu deh semuanya. Foto. Nah, jadi kekunci si fotonya. Jadi kita bisa digunakan untuk aplikasi foto, bisa digunakan untuk aplikasi WhatsApp, TikTok, ataupun semua aplikasi yang sifatnya menurut kalian sangat privacy, supaya nggak ada yang bisa membuka aplikasi tersebut selain kalian. Atau mungkin kalian juga pengen banget nih, misalnya, gue pengen di hide nih, gue pengen di hide, bisa juga ya pengen di hide. Nah, jadi kalian bisa misalnya mau menyembunyikan aplikasi misalnya Genshin Impact gitu kan. Oke, nah kita bikin dulu kodenya. Misalnya kodenya apa ya? Pagar nih ya, nih pagar 7890 pagar. Oke. Jadi kita bikin kode nih. Nah, cara ngaksesnya ini tuh gampang banget. Jadi kalian tinggal buka telepon aja nih. Terus pilih dial ya, berarti pagar 7890 pagar. Langsung muncul. Nih, ini adalah daftar aplikasi yang kalian sembunyikan. Mantap kan? Tapi tolong ya, digunakan untuk menyembunyikan aplikasi-aplikasi yang memang ya jangan aneh-aneh gitu. Terus misalnya untuk yang private shape ya, kita bahas yang private shape. Mana masuk lagi ke privacy. Kemudian ada private shape. Nah, ini. Oke, ini gue gunakan untuk pakai fingerprint aja. Jadi ini tuh adalah untuk menyembunyikan data-data kalian. Mau image, mau video, audio, dokumen. Nah, kalian bisa menyembunyikan di sini, di private shape. Misalnya kalian mau menyembunyikan image dan video nih, bisa nih, tinggal tambahkan aja. Terus misalnya pilih yang mana nih kan. Ini misalnya gitu kan. Set private. Udah deh, berarti nanti di foto ini tuh nggak muncul, nggak ada kan? Ya nggak kelihatan kan? Jadi nanti kalian memang harus ya di sini kalian nih ngelihatnya gitu kan? Nah, ini sangat berguna banget sih kalau misalnya kalian mungkin ingin menyembunyikan foto-foto kalian ataupun foto selingkuhan kalian gitu, nggak boleh ya. Oke, paling itu aja kali ya untuk settingan awal pengguna Oppo A98 5G. Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak? Atau mungkin kita bahas untuk part keduanya? Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, gua pamit dan jangan lupa kalau mau beli HP-nya, cek link di deskripsi. Bye.